Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Semoga sehat Sore. ya. Sore semuanya. Pada sore ini kita akan memulai kuliah pelaku konsumen. Tapi sebelum kita mulai kuliah pelaku konsumen, setiap mahasiswa harus memberi kata pembuka, salam, nama, dan tujuan bermasuk Zoom. Silakan. Coba dari Citra Maryayanti, silakan. Citra Maryayanti, silakan. Ya Pak, Kata pembuka aja, salam, nama, kenapa masuk Zoom itu, silakan. maaf Pak, suara Bapak kurang jelas soalnya di sini hujan. Abah, hujan enggak. Jadi kata pembuka aja, kata pembuka. Serada kata pembuka aja. Oh. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Citra Marliayanti. NIM 1116868. Ada keadaan di sana. Beda ya. Agustina Ella, silakan. Perkenalkan, Salam dulu, salam dulu. Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, NIM 1910416841. Terima kasih, Pak. Mirani, Baiklah, selamat sore. Nama saya Mirani, NIM 19104168855. Terima kasih, Pak. Aldiva Pilando, Perkenalkan, nama saya 104166864. Terima kasih, Pak. Damianus Dedi. Damianus Dedi, Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Damianus Denny, NIM 17104165505. Terima kasih, Pak. oke. Ferdiana Eka. Ferdiana Eka, Vika, Pak. Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Vika, NIM 191041708. oke. Trinanda Gerhana, Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Herculanus Trinanda Gerhana, NIM 19104168846. Terima kasih, Pak. ya Desi Widiawati, Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Widiawati. NIM saya 1910416837. Terima kasih. Gertrude Noperiatus. Gertrude Noperiatus. Ica Trigas. Ignatius Bareja ada? Ignatius Bareja. Baik, Silakan. perkenalkan nama saya NIM 11046. Terima kasih. Oke. Magdalena Priyani. Saya Pak. Selamat sore, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104168867. Oke. Muhammad Nurul Iksan. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Iksan, NIM 19104168849. Terima kasih, Pak. Oke. Maria Sadiana. Maria Sadiana mana? Ada? Mana gambarnya tidak nampak? Sinyalnya, Pak, nggak bisa. Oh, sinyalnya, ya apa? Lanjut. Udah saya buka. Oke. Fitria Eva. Kenalkan, nama saya Maria Sadriana. Ya, Pak. Masuk. Mariana, ya Mariana dulu. Mariana dulu, Mariana. Mariana dulu. Mariana. Maria Sadriana, Pak. Nah, Maria Sadriana silakan. Maria Sadriana. Silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM saya 19104168851. Terima kasih, Pak. Oke, Fitria Eva.
Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874. Terima kasih, Pak. Maya Fernanda. Maya Fernanda. Ya Pak. Silakan Maya Fernanda. Baik, perkenalkan nama saya Hendriana Mai Frenanda. NIM 191041686 kelas A1. Ya, Rindi. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rindi Astuti. NIM saya 1910416873. Terima kasih. Roberto Pranhas. Roberto Pranhas. Perkenalkan nama saya Roberto Franhas, NIM 1910416860 kelas A1 pagi. Selvianus Terima Sierki. kasih, Pak. Baik Pak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Selvianus Sierki, NIM 19104168862 kelas A1 Pak. Margareta Sridini. Hadir Pak, perkenalkan nama saya Margareta Sridini, NIM 19104168839. Terima kasih. Silverus Evandra. Hadir Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya, sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Perkenalkan nama saya Silverus Evandra, NIM 19104168810 kelas A1. Terima kasih Pak. Oke, Jakarias Torres Benua. Baik, perkenalkan nama saya Jakarias Torres Benua, NIM 20104171127. Terima kasih, Pak. Oke, Krisna Mukti. Cornelius Sartuni Saten. Krisna Mukti ada Krisna Mukti ada? Ada Pak, ada. Silakan, silakan. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Krisna Mukti. NIM saya 1810416607. Oke. Ya, Pak. Terima Cornelius kasih. Sartuni Saten. Ya Pak. Silakan. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Cornelius Sartoni Saten. NIM saya 19104168848. Oke. Ica Trigas. Ica Trigas tidak ada. Okta Fitriani. Tidak ada ya. Oke, jadi kita hari ini bakal belajar lanjutkan kemarin. Apa-apa tanya? Maka Pak, saya Pak. Siapa? Saya belum dipanggil. Tadi Ayah. sinyalnya Pak jelek. Iyalah, Okta Fitriani, silakan. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Okta Fitriani, NIM 1910416838. Ya, oke. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Tentang konsumen kan? Macam-macam konsumen kan? Nah, coba siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Suaranya putus-putus Pak. Silakan. Siapa yang masih ingat apa yang kita telah pelajari minggu lalu, apa yang kita pelajari? Sebuah nama ya, nama sebuah nama. Apa yang telah kita pelajari minggu lalu? Kira apa topik minggu lalu apa yang kita pelajari? Silakan. Langsung jawab. Saya Pak. Silakan. Saya Perus Evandra, silakan. Perkenalkan nama saya Silverus Evandra. Saya akan mengulang kembali materi minggu lalu yang pertama konsep penjualan. Menjual produk secara hard sell. Konsumen tidak ingin membeli tetapi pemasar secara agresif merayu konsumen. Selanjutnya nilai bagi konsumen. Perbandingan antara keuntungan yang diterima konsumen yaitu ekonomis, fungsi dan psikologis dan sumber uang, waktu, usaha, psikologis yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Terima kasih Pak. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau berpendapat? Siapa lagi? Silakan. Saya Pak. Silakan nama. Nama saya Muhammad Nulisan, NIM 19104168849. Ya. Baik yang saya dapat mempelajari dari materi kemarin yaitu bagaimana konsep penjualan dari konsumen serta dari bagaimana mendapatkan konsumen yang baik dari konsumen tersebut. Itu ya.
Oke. Nah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain lagi, siapa lagi? Silakan. Fitria Eva, Pak. Oke, silakan Fitri apa? Silakan. Perkenalkan nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874. Minggu lalu kita belajar tentang apa itu perilaku. Perilaku itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya tindakan saat seseorang berbicara. Ya. Terus kita juga belajar tentang konsep produksi. Ya. Dan tujuan konsep produksi. Apa sih tujuan dari konsep produksi? Tujuannya produksi bisa efisien, distribusi yang kuat, dan pemasaran barang dengan harga yang murah. Ya. Kita juga belajar tentang sikap konsumen. Ada konsumen yang fanatik, konsumen yang netral, Ya. konsumen teroris, tentara bayaran, dan konsumen penyandera. Sekian Pak, terima kasih. Oke, siapa lagi? Silakan. Agus ya. Siapa lagi? Tidak ada? Saya tidak ada ya. Jadi Anda baca-baca aja ya. Tidak lagi berpendapat. Tidak lagi. Bapak share ya. Bapak share dulu nih ya. Nampak nih? Nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Hari kita biarkan kajian perilaku konsumen. Hanya kajian perilaku konsumen ya. Oke. Nah, ini konsumen yang arogan ya. Ini tipe konsumen yang arogan. Jangan ini tipe konsumen yang arogan. Nah, ini pembanding. Ini konsumen pembanding ya. Nah, ini konsumen pembanding. Yang beneran aja bang. Yang beneran. Oke bang. Beneran doang ya. Ya. Siang Mbak, kami dari RKP Mbak, ini menu kami Mbak. Kami ada menu baru Mbak, namanya es krim mantan. Mantan? Mbak, apa Mbak? Enggak, Mbak. Apa lagi Mbak? Bis mantan di Belanda kita Mbak. Burger mantan.
Chicken burger. Oke. Kita ada apa Mbak? Dari promo. Ini Mbak. Teh mantan. Lemon tea aja Mbak. Oke. Lemon tea-nya satu ya Mbak. Mbak. Baik aja Mbak. Kasih Mbak. Kasih ya.
dikasihnya. Semuanya 250.000, Mbak. Nah, jadi tadi itu adalah apa nih tipe-tipe konsumen ya. Nah, ini dari tipe konsumen ada konsumen yang sombong gitu kan. Ada konsumen pembanding. Sombongnya apa? Sombong nih ya mungkin banyak uang, jadi masuk restoran, masuk ke toko. Kalau tidak ada yang mahal ya, semua murah gitu ya enggak. Nah, itu sombong ya. Kita kalau makan tuh misalnya belum sesuatu tuh kok murah semua harganya ya. Ada yang mahal lagi enggak nih kira-kira? Nah, itu sombong tuh kan. Ada yang membanding-bandingkan, misalnya mau beli aqua, dulu di HP-nya, ini harganya berapa? Oh, kok sini, pasti mas, apa mahal mas ya, di sana murah. Itu namanya konsumen pembanding kan. Nah, konsumen pembanding. Ada juga yang cuek, konsumen cuek ya, ditanya cuek gitu. Ada tadi itu cewek ya. Nah, ada juga konsumen yang berhati gitu kan. Nah, jadi banyak macam tipe konsumen. Anda termasuk tipe mana nih konsumen nih? Mau tipe mana? Ada konsumen tipe apa? Ya, apakah pembanding, apakah arogan? Kan ada arogan, ada sombong, kan? Ada termasuk tipe yang mana nih? Atau tidak ada semua satu pun tidak ada semua tipe? Pembanding, Pak. Hah? Pembanding ya? Ya, Pembanding, Pak. Apa yang dibandingkan biasanya tuh? Apa yang dibandingkan? Karena gitu. biasanya Kayak harganya, Pak. membandingkan harganya, Pak. Apa lagi? Tenaga apa lagi? Tempatnya, kualitasnya oke. Ada yang Layanan, Pak. Pelayanannya, Pak. Layanannya ya banding. Bagus ya. Jadi kalau ada sebagai pemasar, bagaimana menghadapi tipe konsumen ini? Kalau ada konsumen yang arogan, ya, pokoknya arogan lah gitu ya. Pokoknya suka-suka minta perintah gitu kan. Ini bang, tolong ambil itu bang, ambil itu bang. Itu arogan tuh kan. Anda maksud tipe ini enggak? Yang suka nyuruh perintah, suka minta orang tuh. Bang, ada ini udah bang, berasa lagi bang, gitu kan? Itu arogan tuh kan, arogan ya. Ada yang sombong, memang tidak ada mahal lagi kok, murah banget harganya kok aku yang murah banget. Ada yang mahal harganya, nah, itu sombong kan? Kita konsumen sombong tuh gitu, kasih murah, mama kok murah semua, dari yang mahal lagi harganya, nah, sombong gitu kan? Nah itu tipe konsumen. Jadi pemasar itu biasanya menghadapi banyak tipe konsumen kan. Ada konsumen yang cerewet kan, tapi tak beli, cerewet dia, banyak protesnya, banyak macam-macamnya, banyak keluhnya, tapi tak beli airnya. Nah itu sabar kan. Ada itu banyak nanya, ini gimana, bagus enggak, gini enggak. Ujung-ujungnya tak beli gitu. Ada yang tak boleh marah, tak boleh tiba. Ya, sebagai pemasar itu, sebagai pelayan itu ya harus tetap lama, tetap sabar kan. Nah, jangan Anda juga marah, tidak boleh marah kan. Itu hak konsumen kan, karena itu banyak tipenya. Oke ya, kita coba lihat lagi ini, kita lihat lagi video satu lagi ini. Oke, kita lanjut yang step yang ketiga ya, sebelum yang terakhir. Ini satu poin dulu ini. Adalah bagaimana kita bisa mengetahui karakter Anda terlebih dahulu dan karakter dari konsumen Anda. Gunanya untuk apa sih, Mas? Gunanya adalah untuk kita bisa menentukan bahasa yang tepat atau komunikasi yang tepat kepada customer tersebut. Apakah dengan karakter A, B, C, ataupun D, kita tetap bisa memaksimalkan penjualan karena kita tahu karakter dia seperti apa. Ya, pembagian karakternya dibagi menjadi 4. Ya, ada D, ada I, ada S, dan ada C. Disebut dengan DISC model. Ini adalah karakter behavior daripada seseorang manusia, yang manusia ini lebih condong kemana. Ya, langsung aja, nggak usah lama-lama. D adalah dominan. Ya, orang-orang dominan ini karakternya adalah tegas. Dia tegas, kemudian to the point. Dia memiliki ego yang tinggi, ya, emosional, kemudian biasanya jadi pemimpin dalam sebuah komunitas.
entah itu perusahaan, entah itu kemudian kelompok kelas dan lain-lain. Dia suka mendominasi. Tidak harus menjadi ketua ya, tapi dia bisa mendominasi sebuah komunitas. Biasanya dia karakternya condong ke arah dominan. Kemudian yang kedua adalah I, yaitu influence. Nah, di sini karakter influence ya, dia suka basa-basi orangnya. Ya, suka basa-basi, kemudian suka ngobrol, ya orangnya ceria, supel. Biasanya dia jadi bagian marketing atau di bagian promosi atau bagian public relation biasanya gitu. Pekerjaannya kadang jadi MC karena dia suka ya, suka ngobrol-ngobrol, suka sharing, suka tampil di muka umum. Biasanya dia karakternya influence. Kemudian next ya, ada S yaitu steadiness atau bisa dibilang stabil. Ya, karakternya stabil, tenang, damai. Ya, dia adalah pegawai rata-rata pada umumnya. Di bagian ini, bagian yang umum lah pokoknya. Jadi tidak terlalu heboh orangnya, tapi juga tidak terlalu pendiam. Jadi standarnya orang pada umumnya. Kemudian yang C adalah compliance. Nah, orang-orang compliance ini biasanya teliti dan detail pada sesuatu hal apapun itu. Kemudian skeptis, nggak percayaan, selalu nanya bener nggak nih, mana buktinya dan lain-lain. Kemudian dia juga orangnya hitungan, ya terlalu menghitung. Dia sangat menagih janji itu luar biasa, bahkan sampai kemudian 70 tahun pun masih ingat gitu karena saking telitinya. Kemudian biasanya dia di bagian keuangan ataupun administrasi. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh karakter ini masing-masing di kaitannya dengan penjualan online? Oke. Ya. Untuk orang-orang dominan, jika customer Anda dominan karakternya dan biasanya dia buru-buru langsung nanya harga, ya, langsung fast respon. Jangan tunda lagi untuk menjawab. Fokus ke apa yang dia tanyakan, tidak usah bertele-tele, komunikasikan secukupnya aja. Orang-orang dominan tuh nggak suka dengan hal yang detail. Orang-orang dominan tuh suka dengan hal yang simple dan langsung ke to the point. Jadi teman-teman kasih sesuatu yang dibutuhkan secara langsung. Kemudian orang dominan ini butuh eksklusivitas. Bilang aja, Pak, ini produknya terbatas, dan lain-lain. Nah, gunanya apa? Biar dia merasa lebih daripada yang lain. Kemudian tawarkan juga dengan konsep now or never. Pak, diskon ini hanya untuk bulan ini, besok kita nggak ada diskon lagi, Pak. Jadi, Bapak segera ambil aja produknya, dan terbatas. Ya. Jadi ada now or never, keterbatasan, keterdesakan, dia lebih jauh mementingkan masalah emosinya daripada rasionalnya. Itu cara untuk kita menjual kepada orang-orang dominan. Oke. Next kita nyemplung ke orang-orang influence. Orang-orang influence itu kita komunikasikan dengan cara membuat kata-kata. Ini kesempatan menarik bagi Anda untuk memiliki produk ini. Kemudian kita juga bisa pakai testimoni pelanggan karena dia sangat suka untuk membaca story ya, membaca cerita dari customer Anda gitu. Karena mereka lebih bisa diyakinkan dengan customer, tidak gampang diyakinkan oleh omongan Anda sendiri. Jadi perbanyak testimoni pelanggan. Kemudian juga karena dia orangnya suka berbagi, dia pasti punya panutannya. Dan biasanya dia ngefans sama seseorang di sana dan Anda bisa deketin fansnya atau endorsement. Kemudian dikasih diskon, dia juga suka. Ya, kasih bonus, dikasih gratisan apa, dia akan cerita kepada orang lain. Intinya adalah tell a story untuk orang-orang influence. Next adalah untuk orang-orang steadiness atau S adalah kenyamanan, kemudahan bertransaksi, ya, garansi tentang produk Anda ataupun garansi salah ukuran atau kemudian garansi rusak dan lain-lain, jaminan tentang produk Anda, jaminan tentang pengiriman dan lain-lain, dan timbulkan rasa empati di situ. Mereka sangat menyukai hal-hal ini. Jadi komunikasikan sesuai dengan karakternya. Yang terakhir nih agak sedikit lebih ribet. Kenapa? Karena dia orang detail, yaitu orang-orang compliance. Orang compliance itu paling butuh alasan. Kenapa sih gue harus beli produk lo gitu? Kenapa dia harus beli produk Anda? Atau mereka harus beli produk kita? Kenapa? Alasannya. Tampilkan alasannya. Karena produk kita adalah yang terbaik daripada yang lain. Harga kita adalah harga termurah. Bisa dicek ya. Itu kenapa ada kata-kata harga termurah. Silakan cek toko sebelah. Kalau misalkan lebih mahal, kita bayar selisihnya. Atau kita bayar dengan harga yang lebih tinggi di sana. Lebih tinggi di sini misalkan gitu. Jadi intinya berani untuk mengkomunikasikan sesuatu yang bersifat angka ya.
harga coret, kemudian bisa dikomunikasikan uang yang Anda hemat adalah sekian, ya. Kalau Anda ambil sekian, maka Anda hemat sekian. Kemudian komunikasikan mengenai quality, ya, mengenai kualitas Anda, dan komunikasikan semuanya melalui data dan fakta. Orang-orang komplain sangat menyukai hal-hal yang bersifat data dan fakta. Ya, langkah yang keempat, ya. Langkah keempat ini cukup simpel, yaitu konsisten dalam melakukannya. Langkahnya hanya konsisten, tapi kenyataannya susah untuk dilakukan. Kenapa? Ya, pengalaman selama ini dari beberapa klien adalah tidak konsisten. Mereka sudah coba segala hal ya di dunia online, ini itu, tapi masih belum merasakan hal yang maksimal. Ya kenapa? Ya karena mereka tidak melakukan. Yang pertama, mereka tidak melakukan pengukuran dengan optimal. Setiap upaya yang kita lakukan baik itu offline maupun online itu harus bisa diukur. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa merubah sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Ya, kalau kita bisa mengukur sesuatu, maka kita bisa improve hal tersebut. Jadi Anda harus wajib mengukur semua tindakan yang Anda lakukan di online. Baik itu promosi, baik itu sharing, ya. Berapa orang yang lihat. Memang sih ribet, tapi itu konsekuensi daripada menjalankan bisnis di dunia digital. Dan gampangnya semuanya ada angkanya. Kalau Anda pasang billboard, bagaimana coba menghitung orang yang lewat? Kan nggak bisa. Tapi kalau di dunia online, Anda pasang iklan di Instagram, iklan di Facebook, sangat mudah sekali untuk menemukan angka tersebut. Jadi ukurlah dan catatlah, kemudian cari cara yang terbaik, mana yang optimal bagi bisnis Anda, karena tidak semua bisnis caranya sama. Kemudian selanjutnya konsisten dalam melakukannya. Bisa kita bilang dengan cara istiqomah lah, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya. Ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyaksikan apa yang saya sharingkan. Jika merasa bermanfaat, silakan bagikan dengan orang-orang yang Anda cintai di luar sana. Saya Muhammad Rizky dari Revit Branding. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang Anda tangkap coba? Silakan. Apa yang Anda tangkap? Saya Pak Muhammad Alexander Silakan. mengetahui tentang konsisten cara menarik pelanggan yang baik, kenyamanan, kemudahan dari tersebut. Terus, lagi konsisten dalam melakukan segala hal, pas respon, kesempatan menarik. Coba. Ya. Siapa yang mau berpendapat silakan. Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Silveri Sepandra. Yang saya dapat mengenai video yang baru diputar tadi yaitu mengetahui jenis-jenis konsumen dan cara mengetahui karakter dari konsumen. Karakter konsumen mungkin ada beberapa yang saya dapat, yaitu yang pertama yaitu konsumen yang arogan. Contohnya tukang menyuruh. Yang kedua konsumen pembanding, yaitu contohnya dalam membandingkan sebuah harga produk ataupun tempat ataupun pelayanan. Yang ketiga yaitu konsumen yang bersifat sombong, yaitu ketika membayar makanan ataupun minuman karena merasa ada banyak uang lalu mengatakan bahwa minuman dan makanan yang ia bayar terlalu murah. Keempat, konsumen yang cerewet, banyak pertanyaan tetapi ujung-ujungnya tidak membeli suatu produk ataupun makanan dan minuman. Terima kasih, Pak. Oke, bagaimana tadi mengukur karakter konsumen itu ada 4 kuadran kan? Tadi kuadran pertama itu apa? D kan? Yang kedua I, ketiga S kan? Yang keempat apa tadi itu? Compliance. C, Pak. Kalau D gimana D itu? Orang gimana? Tipe orang D gimana? D orangnya mendominasi, Pak. Artinya apa dominasi itu? Karakter dominan, tidak suka bertele-tele dan lebih menyukai hal yang sangat terbatas dan mementingkan emosi. Ya. Tegas ya, orang tegas enggak? Jadi kalau Anda menawarkan produk kepada orang D gimana caranya? Kalau Anda ini kan pemasar, menawarkan produk kepada orang yang tipe D gimana? Yang punya karakter D. Kita menawarkan produk-produk terbatas kepada dia, Pak, agar dia tuh tertarik. Ya.
Betul. Kalau ditanya langsung jawab, tidak kan itu kan dia pas respon kan? Iya, Pak. Jawab. Jangan sampai nunggu besok. Oh, segera dia tuh. Segera dia tahu kan? Soal D itu dominan. Iya, iya, Pak. Kan? Oke. Kalau yang S, yang apa tuh? Yang I gimana I? Kalau yang Influence. Kalau yang I gimana? Yang I itu, tipe orang I. Influence, Pak. Dia ini yang influence ini supel, sering suka ngobrol, Oh ya. lebih memasarkan produknya, Pak. Sekian. Jadi kalau Anda menawarkan produk kepada orang yang tipe I gimana kata I? Pak? Kalau Anda penasaran menawarkan produk ke yang karakter I gimana caranya? Kita sharing mengenai suatu produk tersebut, Pak. Ya, Pak? Sharing mengenai suatu produk. Ya, apa testimoni Kita enggak? kita komunikasikan ataupun kita memberi testimoni. Ya, testimoni. Oke. Jadi kalau orang investornya suka ngobrol, suka basa-basi kan? Suka Pak. kan? Dia lebih ke yang sering nge-review, Pak, tuh yang di seleb IG itu seperti contohnya seleb IG sering nge-review atau testimoni. Ya, oke. Kalau Anda nih termasuk yang tipe mana nih dari 4 itu tuh? Apakah D, apakah I, apa C atau S atau C? Kalau S itu steady, arti stabil, tenang orang itu. Kan tenang ya, gitu kan? Nah, kalau C pengeluh, C itu pengeluh kan? Kalau Anda tipe mana nih? Apakah D, apakah I, apakah S atau C? Karakter Anda nih. Pak. Siapa dulu namanya siapa dulu? Pakai nama salah satu. Ramadan Riksan, Ramadan Riksan Pak. Kalau saya termasuk yang S Pak, stabil. Stabil. Kenapa Anda bilang stabil? Karena itu Pak bisa mengetahui dengan stabil gitu Pak. Nah, kenapa Anda mengatakan Anda stabil gitu? Karena tidak basa-basi dan bersikap tenang gitu Pak. Oke. Yang lain silakan. Saya, Pak. Coba namanya. Saya Trinanda Gerhana. Ya. Sikap saya tuh kayak stabil. Kalau jadi seorang konsumen, saya stabil. Ya. Karena saya tidak akan mengomplain atau gimana pun kepada konsumen atau ke apa? Ya, karena Anda tenang gitu, orangnya tenang enggak? Ya, Pak, tenang. Emosi kan, tenang gitu enggak. Walaupun apa yang tidak bagus, Anda tetap tenang enggak, walaupun kecewa, tapi Anda tidak menunjukkan bahwa emosi kan. Nah, Iya, Pak. Berarti tapi itu namanya stabil, steady kan? Sabar. Iya, Pak. Orang itu sabar ya. Walaupun makanan enggak enak, betul ya, apa yang daun tapi tetap tenang, sabar itu. Kalau Anda kecewa, berarti udah mata kecewa gitu ya. Tapi Anda bisa bisa menahan gitu kan. Tetap tenang gitu, sabar. Itu orang steady ya. Oke, bagus. Bagi yang kenapa silakan. Jangan malu-malu, silakan. Ini kalau Anda sebagai pemasok gimana menanganinya? Kalau ketemu dia gimana? Tadi caranya kan? Karena karakter manusia beda-beda. Nah, itu kita bisa ngukur gimana gitu kan? Mulai ciri-cirinya, menurut indikatornya. Ada yang lain gimana? Kalau PT apa gimana PT apa? PT apa ini tipe mana PT apa? PT apa? Kalau saya yang S, Pak. S ya, masih S ya? Yakin S, tenang gitu. Iya, Pak. Tenang, tidak pemarah ya enggak? Tidak emosi gitu ya enggak? Iya, Pak. Kalau Maria Sadriana? Saya rasa sih D, Pak. Hah? Saya rasa sih saya D, Pak. D, dominan. Ya. Kenapa Anda dominan? Karena saya orangnya tidak terlalu suka berbasa-basi gitu, Pak. Dengan sukanya lebih to the point gitu aja. Kalau Anda beli barang tuh gimana? Kalau orang dominan tuh. Kalau Anda beli barang gimana? Anda cerita lah kalau Anda beli barang. Apa? Kalau Anda membeli barang gimana? Kalau Anda berbelanja gimana orang dominan? Anda kan dominan kan? Kalau Anda berbelanja gimana? Iya. Gimana kalau Anda berbelanja? Coba cerita. Kalau saya berbelanja sih, kalau memang saya ingin, misalnya saya ingin membeli barang kan, misalnya entah itu body lotion, misalnya kalau saya memang mau itu, ya itu aja yang saya beli gitu. Dominan, tegas tidak? Tapi tegas kan? Iya. Nah, kalau apa minta emas secepatnya itu kan? Memang
Kalau dominan emosi kan. Nah, Iya, Pak. sabaran kan, karena tegas dia orangnya. Mau segera kan. Kalau ditanya dan udah jauh marah dia. Nah, itu orang dominan namanya. Pas respon kan. Nah, jadi kalau Anda sebagai pemasar gimana? Anda harus bisa memberikan jawab apa nih penawaran yang tadi atau batas. Nah, kalau Anda ini ini produk ini terbatas nih. Nah, ini baru ini promo hari ini, kalau biasanya nggak bagi, itu kedominan tuh. Dominan berpikir cepat kan, dia nggak mau lama-lama kan. Cepat berpikirnya kan gitu. Itu yang dominan. Oke. Kalau Maya Prenanda apa Maya? Kalau Maya Prenanda apa? Iya Pak, kalau saya itu lebih ke karakternya stabil, tenang, dan damai. Baca mulai nggak tenang ya, Kak. Sabar Iya. ya. Bagus tuh. Oke. Magdalena Priani? Apa Magdalena Priani ini? Karakternya apa? Saya lebih ke tenang sih Pak, santai aja gitu. Kayak enggak, setuju lah berarti enggak? Iya Pak. Kalau Desi Widiawati? Lebih ke suka ngobrol sih Pak, masuk dalam influence. Inspirator ya, inspirasi ya? Influencer ya? Influencer enggak? Ke I kan? Iya Pak. Basis, kalau nggak bos bercerita, ya kan? Nah, itu. Jadi orang ini percaya, dia suka testimoni nih, dia tidak langsung percaya, dia mulai dulu testimoni yang mana untuk ini kan. Nah, orang ini harus pandai-pandai gak nih ke influencer nih kan? Dia harus ke cerita, suka basa-basi ya kan? Dia tidak langsung percaya dia nih. Nah, dia pakai testimoni kan? Kalau ngomong tahan Pak. Karena? Kalau ngobrol tuh tahan. Iya tahan tuh, itulah dia influencer kan, gitu ya. Dan kalau lebih banyak, kan juga kalau gimana kalau Anda berbelanja coba? Bagaimana kalau Anda berbelanja? Biasa tuh detail barang sih Pak, tanya ini itu gitu. Ya kan Anda suka detail kan? Iya Pak. Dia detail kan? Dia detail kan? Nah, suka detail, hal yang detail, rinci gitu kan? Nah, itu udah tidak cukup nanya-nanya dan coba lihat testimoni, tanya orang lain yang pernah beli kan? Gitu kan? Gimana nih produk ini nih? Bagus enggak? Kan? Minta pendapat orang lain kan ya, nah, bagus. Ada bagusnya tipe influencer ini, ada bagusnya kan, nah, tidak mudah percaya, tidak cepat percaya gitu. Dia selalu detail, perlu rincian informasi kan, yang mendukung keputusan untuk membeli produk itu, gitu kan. Tapi dengan yang dominan itu langsung percaya, dia tahu yang pokoknya ini apa nih tegas ini gitu. Tapi dominan mungkin udah tahu barangnya, udah tahu ya, udah tahu kualitasnya kan gitu kan, ya makanya dominan gitu. Nah inilah karakter apa karakter konsumen ya. Nah, dari pelakunya tahu kan gitu kan. Itu karena karakter ini tidak termasuk dari kepribadian konsumen kan. Konsumen punya kepribadian kan, gitu ya. Tapi itu kita pakai questionnaire bisa pasar dulu. Ini cuma teori kan. Nah, Anda udah tahu Anda tipe mana atau masuk ini kan. Nah, gitu. Jadi apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah adalah suatu studi ya mengenai individu. Ya, jadi kalau kita ini perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan dan membuang produk, layanan, pengalaman atau tidak untuk mengakibatkan dampak dari proses tersebut adalah konsumen dan masyarakat. Kalau Anda beli barang, bagaimana proses beli barang coba? Coba Anda ceritakan Anda beli barang apa? Bagaimana proses membeli barang? Coba. Coba. Perilaku konsumen ya itu. Coba kalau Anda bilang apa prosesnya? Pertama apa? Anda cari informasi kan? Tahu enggak? Anda cari informasi. Pertama adanya masalah kan? Ada masalah. Apa masalah Anda? Ya kan? Anda perlu apa kan? Kemudian Anda cari informasi, ya kan? Dari informasi Anda seleksi kan? Nah, seleksi. Di mana belinya? Seleksi barang yang dibeli kan? Baru Anda beli kan? Anda gunakan. Anda gunakan, setelah selesai Anda buang kan gitu kan? Udah habis, udah tidak pakai dibuang kan gitu. Nah, itu namanya perilaku konsumen ya. Nah ini nih, ya ini dia. Jadi di sini consumer, di sini pemasar ya. Jadi konsumen di sini artinya apa? Bagaimana konsumen memutuskan bahwa dia perlu produk, gitu kan? Ini bagaimana, kan?
bagaimana konsumen memutuskan bahwa ia menggunakan produk. Nah, untuk konsumen, jika ingin mengetahui produk itu berarti konsumen harus menggunakan apa? Mencari sumber informasi kan? Tahu enggak? Konsumen bisa mencari tahu tentang produk dari surat kabar, kan? Iklan-iklan di televisi kan? Radio kan? Atau dari kawan-kawan. Itu namanya what are the best source information. Jadi banyak alternatif sumber informasi dapat digunakan konsumen untuk mengetahui produk, gitu kan? Nah, ini dari konsumen. Ini sebelum pembelian ya. Ini masalah sebelum pembelian, ada masalah ya kan? Oh, saya lapar nih. Lapar tuh masalah kan? Saya lapar. Kalau lapar mau apa? Ya kan? Makan kan? Ada makan apa? Maka oh, saya mau makan ini nasi goreng. Anda cari informasi. Di mana yang jual nasi goreng yang enak ya? Dan murah ya gitu kan? Anda cari informasi. Di mana ya? Ya kita makan itu di mana yang enak ya? Yang murah gitu kan. Itu namanya itu Anda tuh ingin mencari informasi. Cari tempatnya di mana nih? Nah, bisa dari kawan, Anda googling, atau Anda baca ikan-ikan kan? Di mana ya kalau nasi goreng enak di mana ya? Nah, nasi apa ya? Nah, itu kan. Itu pre-purchase issue namanya ya. Itu namanya pre-purchase issue. Ya. Ini secara tidak sadar semua konsumen ini melalui ini. Anda juga gitu kan? Apa masalah Anda? Setiap manusia pasti punya masalah kan? Oh, haus itu masalah haus kan? Kalau enggak? Kalau haus ada ingin apa? Minum kan? Minum apa? Nah kan? Oh, saya mau minum ini orange juice. Kata orange juice, di mana saya dapat orange juice ya? Di mana saya beli ya? Gitu kan? Untuk mengetahui di mana beli orange juice, Anda kan cari informasi. Bisa dari surat kabar, bisa dari teman kan, atau ya teman, kan gitu kan? Anda berteman kan, atau tidak siapa aja kan? Itu namanya source of information kan? Terus Anda beli gitu kan? Nah, itu tanya harganya berapa? Anda beli, Anda minum, enak enggak? Kalau puas, Anda kalau tidak puas, Anda ke tempat lain kan gitu kan? Itu namanya ini sebelum. Nah, jadi di sini pemasar ya, bagaimana sikap konsumen terhadap produk itu ya dirubah. Bagaimana sikap? Jadi sini pemasar ini harus bisa mengubah sikap konsumen ya. Jadi pemasar ini tugasnya apa supaya konsumen beli? Pemasar ini harus bisa mengubah sikap konsumen ya. Diharapkan konsumen punya sikap positif terhadap produk itu, kan gitu kan? Diharapkan tuh konsumen mempunyai sikap positif, ya kan gitu. Kalau konsumen mempunyai sikap positif, insya Allah konsumen akan membeli kan. Tapi sebaliknya, kalau konsumen itu mempunyai sikap negatif terhadap produk itu, mereka tidak akan beli. Jadi tugas masalah bagaimana mengubah sikap konsumen positif kan? Bagaimana membentuk sikap konsumen, gitu kan? Nah, ini how a consumer attitude toward product form or chain, ini kan? Kemudian ya kan, jadi itu ya. Nah, jadi bagaimana memberi cue pada konsumen agar konsumen bisa mengatakan bahwa produk Anda yang terbaik daripada yang lain, ya kan? Anda bisa menanamkan kepada benak konsumen bagaimana agar produk Anda itu lebih baik daripada produk lain. Nah, gitu. Ini tugas pemasar ya, tugas pemasar itu. Bagaimana caranya? Iklan, ya kan? Melalui moderasi dan sebagainya, ya. Kemudian ada beli ya. Kalau ada tahu tuh ada beli, beli produknya kan, kan. Apa what does the purchase say about the consumer gitu kan? Pada beli di mana? Nah, ini dibeli lah kan. Nah, di sini ada faktor situasi ya. Ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen itu beli ya. Tahu enggak? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen beli? Bisa faktor display toko, bisa faktor waktu, tekanan waktu, bisa faktor pendapatan. Itu yang bisa mempengaruhi konsumen kan? Begitu. Ada lapar, kalau perlu makan kan? Kalau lapar nih, nah makan itu waktu kan, time pressure kan? Nah itu. Kemudian serta Anda beli, Anda gunakan, nanti ada isu apa post purchase, pembelian setelah isu setelah pembelian. Apakah produk itu enak enggak dimakan? Apakah TV itu bagus enggak bisa hidup enggak tak lama? Itu namanya tuh post purchase isu, gitu kan? Ada pertanyaan di sini? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, Pak. Silakan. Ada? Tidak ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Silakan. Silakan, nama saya Sister Sekenda. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengubah karakter ataupun sikap dari konsumen. Terima kasih, Pak. Bagaimana cara mengubah itu? Biasa kita melalui iklan-iklannya, promosi ya, iklan-iklannya. Kita selalu memberi informasi hal yang positif pada konsumen ya gitu kan. Kita banyak iklan, banyak promosi. Ya kan, banyak promosi, banyak memberikan informasi pada konsumen, itu caranya ya.
dan dapat memberi informasi yang benar ya, jangan yang hanya yang kalah-kalan ya. Nah, jadi informasi kita itu tepat ya, sesuai dengan apa yang dibilangkan, dijanjikan itu. Jadi banyak informasi saja melalui iklan ya. Jadi si pemasar sering melakukan survei kan, pasar kan gitu ya, survei pasar, apa kesukaannya, apa kebutuhannya, apa keinginannya, tanya gitu kan. Nah, pasti bahwa kita buat produk itu caranya untuk mengubah sikap konsumen ya. Nah, yang dari yang negatif ke positif itu kan. Nah, itu ya caranya. Ini melalui iklan ya, pemberitahuan TV kan, coba anda nonton TV itu, ada banyak iklan kan, ada Rinso, ada sabun, macam-macam iklan itu kan. Tujuannya apa? Mereka untuk konsumen ya, bahwa Rinso ini masih ada. Bahwa kalau mau cuci kayak Rinso kan gitu kan, mungkin mengubah sikap konsumen akan Rinso, bahwa diharapkan agar konsumen itu suka pada Rinso gitu kan. Nah itu ya, mau pakai Rinso gitu kan. Dengan cara apa? Manfaatnya apa? Jadi ada tuh manfaatnya apa, ya kan? Manfaatnya. Jadi pesannya itu pesannya itu manfaatnya apa? Nah kan, jadi kalau dalam membuat iklan itu tunjukkan manfaatnya apa? Oh, Rinso apa manfaatnya? Membersihkan noda-noda, dapat membuat putih dekat pakaian. Nah, itu kan manfaat. Nah, dia harus tunjukkan manfaatnya apa, ya kan? Sehingga konsumen itu dapat merubah sikapnya, ya kan? Oh, rupanya Rinso bisa menghilangkan noda. Nah, jadi konsumen akan beralih kepada Rinso kan, karena tahu apa manfaatnya. Jadi ditunjukkan manfaatnya. Oke ya? Ada lagi? Ada lagi? Mau tanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Jadi apa manfaatnya yang diperoleh dengan mengkaji ke konsumen? Ini apa manfaatnya? Jadi Anda sebagai pemasar kan, kenapa pemasar itu perlu mengkaji teori perilaku konsumen? Kenapa? Mempelajari apa yang dibutuhkan dari konsumen, pasti kan? Pasal ini bukan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemeran yang tepat dan efisien. Jadi kalau Anda mau menerapkan kebijakan efisien, Anda harus bisa memahami konsumen ya. Anda harus mempelajari teori perilaku konsumen. Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan ya. Banyak perusahaan menawarkan daripada permintaan. Artinya apa? Banyak barang di pasar tapi tidak beli kan gitu kan? Betul enggak? Artinya kan penawar lebih banyak daripada permintaan, kan? Sehingga harga itu turun kan? Nah, bagaimana Anda ngubah? Banyak permintaan, nah itu harga bisa naik kan? Tuh. Sehingga kita perlu belajar perilaku konsumen. Kenapa konsumen tidak beli nih? Kenapa kok tidak laku nih? Apa yang salah? Nah, gitu kan? Kita belajar perilaku konsumen, gitu kan? Oke ya, coba kita lihat ini, kita dengarkan lagi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah dan tugas-tugas. Mohon teman-teman semua memperhatikan. Baik, ya. Silakan untuk menuliskan di chatroom ya nama yang hadir saat ini ya. Tolong tuliskan nama di chatroom semuanya. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai prinsip apa yang kita sebut dengan perilaku konsumen. Ya. Baik. Perilaku konsumen, ya, ini mempelajari beberapa teori perilaku konsumen. Apa yang dipelajari di sini? Ya, yang pertama motivasi, yang kedua kepribadian, yang ketiga konsep diri, kemudian pengolahan informasi, proses belajar, sikap serta proses keputusan konsumen. Nah, proses keputusan konsumen ini terdiri dari tahap pengenalan kebutuhan, kemudian
pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian konsumsi, dan pasca konsumsi. Itu yang kita sebut dengan proses keputusan konsumen. Serta membahas bagaimana menjadi konsumen cerdas dan bijak yang memahami hak dan kewajibannya, serta bersikap kritis terhadap informasi dan tawaran berbagai barang dan jasa dari produsen. Nah, ini ya. Jadi, teman-teman, ya, inilah deskripsi perilaku konsumen yang akan kita pelajari. Nah, berikutnya, apa learning outcome, teman-teman semua ya? Learning outcome, apa capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini? Oke, yang pertama, ya, tolong diingat, ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, maka mahasiswa ya mampu menganalisis berbagai perilaku konsumen dengan menerapkan teori-teori perilaku konsumen. Ada sebuah fenomena perilaku konsumen, kemudian mampu menganalisis ini teori apa yang dapat kita terapkan. Nah, yang kedua, ya, saya ulangi teman-teman semuanya, mampu menganalisis proses keputusan konsumen dan dampaknya terhadap pemberdayaan konsumen agar menjadi konsumen bijak dan cerdas. Nah, itu ya yang kita sebut dengan capaian pembelajaran yang kedua. Baik, teman-teman sekalian. Yang berikutnya, ini adalah sebuah model proses keputusan konsumen. Kita akan menggunakan kerangka berpikir framework seperti ini selama 1 semester. Saya ulangi, selama 1 semester kita akan menggunakan framework ini. Jadi kotak di tengah, perhatikan, ini adalah proses keputusan konsumen yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, need recognition atau pengenalan kebutuhan. Yang kedua, information search atau pencarian informasi. Yang ketiga, alternative evaluation, ya, atau yang kita sebut dengan bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif pilihan. Nah, yang keempat, pembelian atau purchase. Yang kelima, konsumsi. Atau kalau makanan, ya, bagaimana proses makan. Dan yang keenam adalah post consumption evaluation, yaitu proses pasca konsumsi. Bagaimana konsumen menilai pasca konsumsi, apakah puas atau tidak puas. Nah, decision making ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Kita lihat kotak di atas yang kuning, itu marketing strategi. Ya, marketing strategi yang dilakukan oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh organisasi sosial, atau partai politik. Faktor yang kedua, lihat kotak sebelah kiri. Ini adalah faktor individu. Sering juga disebut dengan proses psikologis yang terjadi. Ini kelas yang sekali kan, yang sudah diubah kemarin itu, udah jadi kuliah. Nah, Kan yang kelasnya udah kuliah kemarin. Di kan sini belum. kita membahas kebutuhan dan motivasi. Kemudian kepribadian dan gaya hidup. Kemudian konsep diri. Kemudian kita membahas bagaimana konsumen mengolah informasi. Kemudian terbentuk persepsi. Kemudian kita membahas proses belajar konsumen. Kemudian pengetahuan konsumen. Selanjutnya sikap konsumen. Dan yang terakhir dalam proses psikologis ini yang kita sebut dengan agama. Bagaimana keyakinan, ya, keyakinan kepada agama, ya, ini akan mempengaruhi proses keputusan konsumen. Nah, di sebelah kanan itu adalah lingkungan konsumen, lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Kita membahas budaya, membahas demografi dan ekonomi dari konsumen.
Kemudian kita membahas keluarga dan rumah tangga. Kemudian kita membahas kelompok acuan, dan berikutnya membahas faktor situasi dan lingkungan. Dan terakhir kita membahas teknologi. Nah, 3 faktor ini akan mempengaruhi keputusan konsumen. Selanjutnya, setelah memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan, maka kalau Anda sebagai pebisnis, Anda dapat merumuskan strategi pemasaran dengan baik. Kalau Anda nanti sebagai pengambil keputusan publik, apakah sebagai anggota DPR, sebagai bekerja birokrat, Anda dapat merumuskan kebijakan dengan baik untuk melindungi konsumen. Kalau Anda bekerja di bidang sosial, maka Anda dapat merumuskan bagaimana pendidikan konsumen dapat dibuat dan dijalankan, ya, agar konsumen menjadi konsumen bijak dan konsumen cerdas. Ya. Nah, inilah kerangka berpikir yang akan kita gunakan selama 1 semester. Jadi selama 1 semester pada hakikatnya kita mempelajari ini, ya, faktor individu, faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, berikutnya, apa manfaat setelah kita mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama, ya, tolong diperhatikan, ya. Bagi perusahaan, dia dapat memahami konsumen dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan merumuskan strategi pemasaran dengan lebih baik. Kalau para mahasiswa nanti akan menjadi peneliti, maka dapat menganalisis perilaku konsumen dengan baik. Bagaimana kalau Anda bekerja sebagai birokrat? Nanti kalau maka Anda depan dapat gabung sama merancang peraturan dan undang-undang yang melindungi sudah itu kalau konsumen jurusan berhasil menjadi lebih baik. jurusan ya. Ya, Nah, berikutnya, cukup ya. Jadi kalau manfaat perilaku mempelajari perilaku konsumen ini adalah bagi konsumen itu sendiri agar dapat membuat keputusan dengan bijak. Dan yang berikutnya, kalau Anda bekerja di bidang sosial, maka dengan memahami konsumen, Anda dapat mempengaruhi konsumen untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Ya. Anda dapat menerapkan teori keputusan, teori konsumen untuk menyusun pemasaran sosial. Kalau ada tetap muka nanti landak dan yang berikutnya, analisis konsumen sebagai landasan manajemen pemasaran. Ya, Anda bekerja menjadi entrepreneur atau bekerja di perusahaan besar, maka dengan memahami konsumen, Anda dapat merumuskan strategi pemasaran dengan lebih baik. Nah, yang berikutnya, perilaku konsumen ini memegang peranan penting dalam pengembangan kebijakan publik. Dengan memahami konsumen, kita dapat lebih baik dalam menyusun aturan apa saja, peraturan apa saja, program apa saja yang dapat melindungi konsumen agar dia menjadi konsumen cerdas dan bijak. Nah, demikianlah manfaat mempelajari perilaku konsumen. Pustaka utama berjudul Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran yang ditulis oleh Ujang Sumarwan. Nah, silakan teman-teman mahasiswa dapat memperolehnya di berbagai marketplace, ya. Nah, silakan mencari yang paling cocok dan tepat. Nah, demikianlah sepintas mengenai deskripsi mata kuliah. Saya ulangi, deskripsi mata kuliah. Jangan lupa mahasiswa, ya, jangan lupa mahasiswa menuliskan absensi di live chat YouTube ini, ya. Baik. Yang berikutnya ini adalah kita membahas learning outcome, ya, yaitu kontrak perkuliahan. Jadi saya harapkan mahasiswa dapat memahami, ya, dan menerapkan kontrak perkuliahan ini dengan baik. Oke, yang pertama, perkuliahan dilaksanakan dengan asinkronus dan sinkronus. Sebelum UTS,
akan ada 5 pertemuan sinkronus, ya, menggunakan Zoom atau menggunakan YouTube tatap muka, ya, dengan dosen. Nah, kemudian ada 2 kali penggunaan asinkronus, ya, 2 kali penggunaan asinkronus, ya. Nah, di sini nanti ada jadwalnya kapan, ya, asinkronus dilakukan. Jadi asinkronus itu mahasiswa tidak bertemu dengan dosen. Mahasiswa masuk ke kos, ke aplikasi kos.ipb.ac.id. Nah, gimana? Ya, itu ya tadi penjelasan Bapak ini ya. Jadi hampir sama ya kan penjelasannya kan. Karena hujan ya. Jadi hujan enggak dengerin enggak? Hujan lebat, ya kan? Hujan lebat sih, hujan lebat. Nah, ini ya. Ini namanya nih apa nih, roda perilaku konsumen ya, roda. Nah, ya. Roda perilaku konsumen. Ini namanya roda, ya kan? Roda kan? Ya kan? Roda nih kan? Ini namanya roda. Roda perilaku konsumen. Jadi apa yang mempengaruhi konsumen membeli itu apa? Coba. Apa yang mempengaruhi konsumen membeli? Pertama adalah faktor budaya. Ya kan? Faktor budaya. Ya kan? Nih, faktor budaya. Yang kedua apa? Subbudaya. Yang ketiga, konsumen di pasar. Yang keempat, individu dan ya. Jadi pendapatan dan kelas sosial itu juga mempengaruhi konsumen kan? Pendapatan dan kelas sosial. Ya gitu kan. Itu pengaruh pada konsumen kan? Kalau Anda beli televisi, Anda ada pendapatan, bisa beli enggak? Bisa beli enggak? Kalau Anda beli TV tapi enggak ada pendapatan, kemudian bisa beli enggak? Enggak bisa, Pak. Berarti pendapatan juga berpengaruh pada Anda membeli kan? Pada sebut untuk membeli, ya kan? Gitu. Itu namanya itu income. Budaya. Kalau Anda beli TV, Anda TV yang bagaimana Anda beli? TV yang bagaimana Anda beli? Ya kan? Itu budaya kan? Itu budaya. Budaya juga berpengaruh pada konsumen, ya kan gitu kan? Atau individu. Nah, individu. Kenapa Anda beli baju warna merah pamannya? Kenapa Anda beli baju itu warna merah? Tidak warna hitam, tidak warna kuning, itu warna merah sukanya. Nah, faktor apa itu ada? Apakah faktor budaya? Apakah faktor kelas sosial? Atau faktor individu? Atau faktor apa? Coba, siapa menjelaskan? Kenapa Anda beli baju Anda beli? Kenapa Anda beli baju Anda pakai? Kenapa? Individu, Pak. Kenapa individu? Nah, jelaskan. Kenapa individu ya? Akan Anda suka bagi. Kenapa? Ya ada individu apanya? Ada saya suka warna ini, itu kan? Iya. Individu ya. Juga ada sikap ya, sikap. Oh, saya suka warnanya putih karena saya suka putih itu suci, bersih gitu kan. Nah, itu kan itu sikap, persepsi kan. Juga persepsi. Nah, atau belajar kan? Bisa enggak pengaruh belajar ya? Atau kepribadian. Itu jadi faktor-faktor ya yang berpengaruh pada beli. Pertama apa? Faktor budaya. Budaya itu maksud apa? Bahasa, agama kan? Kan gitu. Agama itu budaya ya. Karena orang Islam tidak mau membeli bir. Minum bir kenapa? Karena budaya Islam kan tidak boleh minum bir kan? Nah, itu tidak mau beli kan? Itu faktor budaya, gitu kan? Itu namanya budaya, culture kan? Atau Anda kenapa makan di rumah makan A? Apa jawabnya? Enak juga budaya kan? Enak itu budaya, nilai kan? Jadi budaya itu macam nilai-nilai yang dianut itu budaya kan? Kenapa kalau Anda beli baju di toko A? Kenapa? Kan gitu. Oh, di toko A tuh pelannya baik-baik. Nah, pelannya bagus, ramah-ramah. Ramah itu budaya, nilai kan? Anda adut kan? Nah, itu dia budaya. Jadi saya beli baju itu sana tuh karena foto itulah, foto budaya. Pelannya ramah-ramah, gitu, ya enak, ya kan? Nyaman. Itu artinya saya itu foto budaya kan? Jadi yang dominan itu budaya ya. Nah, itu. Di samping pendapatan kan? Juga ke sosial itu misalnya ekonomi lemah, ekonomi sedang, ekonomi atas kan, itu kan juga berpengaruh pada konsumsi beli kan. Ada kelas bangsawan, nah, ya kan, itu juga termasuk tuh kelas sosial kelas kan, etnis, agama, itu ras itu kan kelas sosial kan.
Nah, kalau di rumah tangga Anda, siapa yang paling dominan dalam mengambil keputusan? Apakah bapak atau ibu? Atau anak sendiri yang memutuskan itu beli? Membeli kan ada yang pengaruh, siapa yang berpengaruh dalam keluarga itu dalam melakukan pembelian? Yang dominan siapa yang dominan? Yang ambil keputusan siapa? Misalnya Anda mau beli baju, siapa yang paling dominan dalam memutuskan untuk membeli itu? Ibu biasanya, Pak. Hah? Kalau biasanya pembelian sih ibu, Pak. Nah, yang memutuskan. Oh, boleh Ibu Ida. Iya. Yang mengasih ide siapa yang ngasih ide? Biasanya bisa Anda ngasih ide kan, Mak mau beli baju itu kan? Nah, iya. Siapa yang mempengaruhi ada beli baju siapa? Ada yang mempengaruhi. Jadi ada pertama ada ide, siapa yang mempengaruhi ada beli baju? Bisa kawan, bisa adik, bisa kakak kan? Nah, apa bisa iklan kan itu yang mempengaruhi kan? Terus Anda mau beli kan? Saya mau beli baju, ya kan? Anda bisa beli baju. Tapi siapa yang beli? Bisa Anda, bisa ibu Anda kan? Anda memutuskan beli baju gitu kan? Anda beli baju gitu. Itu ada maksudnya banyak fungsinya, banyak peran kan? Ada mencari, ada dapat ide dulu. Oh saya mau beli ini dah, beli TV atau beli handphone ini dah. Kenapa mau ganti handphone? Karena kawan saya itu handphonenya baru ganti dah. Berarti teman-teman itu pengaruh kan, influencer kan, kayak gitu. Terus Anda bilang orang tua mau beli handphone, beli atau ganti handphone kan gitu. Nah, kayak gitu kan. Orang tua bilang, tanya bapak lah tuh kan gitu kan. Tanya bapak coba, beli dah. Bapak pada bolehlah beli. Nah, bapak tuh kan memutuskan kan, beli kan? Belilah, boleh itu bapak. Itu bapak yang memutuskan. Tapi siapa yang beli? Butuh bapaknya. Yang beli bisa anaknya sendiri kan? Atau bersama-sama kan? Boleh, ya kan? Siapa yang pakai produk itu? Anaknya kayak itu kan? Nah, itulah namanya itu peran konsumen. Satu konsumen bisa merangkap sebagai ide, sebagai pengaruh atau sebagai pemutus decider kan? Pembeli dan pemakai kan boleh satu konsumen bisa banyak peran itu ya. Jadi itu pengaruhnya. Jadi persepsi ya, misalnya persepsi bahwa ada persepsi pembelian. Kenapa? Kalau Anda lihat barang itu bagus, sosok Anda beli enggak kira-kira? Beli enggak? Beli kan? Asumsi ada uang ya. Asumsi ada uang. Jadi kalau Anda lihat barang itu bagus, cocok dengan saya ini barang itu tuh, Anda beli enggak? Beli kan? Itu namanya persepsi ya. Itu dari persepsi. Atau pembelajaran, belajar, Anda punya pengalaman, ingat, oh kalau saya tuh punya kawan, kalau kawan saya itu kalau beli HP itu merek ini, tipe ini, Anda udah ingat tuh, itu berarti memori kan, learning kan, pengalaman belajar kan. Jadi kalau saya mau beli HP nih, nah saya ingat dengan kawan saya nih, kalau dia HP bagus ini, gitu. Nah, dia learning dari kawan, nah, itu learning. Learning juga bisa ada untuk membeli, gitu. Learning, belajar kan. Pembelajaran kan bisa nilai-nilai enak bagus ya kan, itu juga bisa berpengaruh pada pembeli kan, itu nilai values kan, dan motivasi konsumen, motivasi juga bisa berpengaruh untuk pembeli. Ini ya. Nah, juga ini peranan jenis kelamin perempuan laki-laki kan, atau diri kepribadian gaya hidup ya. Orang gaya hidup mewah akan membeli produk yang bagus-bagus kan, betul enggak? Ya kan? Setuju enggak? Orang yang gaya hidup mewah itu akan membeli barang yang bagus-bagus, ya kan? Dia tidak mau beli pakaian yang jelek-jelek, yang bagus-bagus semuanya. Itu artinya orang itu bergaya hidup mewah kan? Kalau orang kaya bergaya hidup sederhana, dia akan membeli pakaian sederhana aja, tidak bagus, tidak penting pakaian kan? Jadi orang kaya itu bergaya hidup sederhana, gitu kan? Nah itu ya. Sikap juga gitu. Sikap itu ada 3. Ada pemikiran, ada apa tuh? Ada kognitif, ada afektif, ada konektif. Afektif itu suka tidak suka ya, afektif suka tidak suka. Kalau konektif itu pendapat, pemikiran, ya kan? Nah, pemikiran. Dan kalau itu konektif itu perbuatan. Kalau barang itu bagus, Anda suka kan? Kalau suka, beli gitu kan? Itu namanya attitude positif kan? Anda punya yang bagus tersebut, Anda suka tersebut, Anda suka Anda beli, itu namanya sikap positif. Tapi kalau Anda punya negatif tersebut, punya persepsi negatif tersebut, Anda tidak suka kan? Kalau tidak suka tidak beli. Itu adalah sikap negatif kan? Nah, bagaimana sikap itu berubah-ubah dan selalu berinteraktif kan? Sikap itu berubah-ubah. Bisa positif, bisa negatif. Pada produk A, Anda punya sikap negatif, tapi pada produk B, Anda sikapnya positif gitu kan?
atau sebaliknya, itu udah ada sikap. Ini berpengaruh nih, jadi ini berpengaruh. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen mengambil untuk membeli, ya kan? Nah. Kenapa Anda coba cerita ya? Anda ini kan punya, Anda kan membeli sepatu kan? Anda sebutkan sepatu apa mereknya? Kenapa Anda beli? Sepatu apa yang mempengaruhinya? Ya, masing-masing punya sepatu kan? Mereknya sebut mereknya apa? Kenapa ada sepatu merek itu? Sepatu apa pengaruhnya? Oke, dari PT apa coba? PT apa? Coba dari PT apa? Baik, Pak. Silakan. Kalau saya sepatu, saya lebih milih yang Adidas, Pak. Karena dari kualitas, itu kita bisa lihat kalau kualitas Adidas tuh lebih lumayan lah bagusnya daripada yang lainnya. Itu Gitu, faktor Pak. apa namanya? Itu Terima faktor kasih. apa namanya? Itu faktor apa namanya? Faktor apa namanya itu? Budaya kan? Bagus. Iya, Pak. Itu budaya namanya. Kalau bagus, gini, itu faktor budaya, kan gitu kan? Nah, itu faktor budaya namanya, kan bagus, berkualitas, tahan lama, itu kan? Jadi kan itu memang faktor budaya. Bukan faktor kelas sosial ya? Seperti apa? Bukan, Pak. Faktor budaya. Oke. Kalau Ferdiana Vika. Ya, Pak. Silakan. Kan punya sepatu kan? Anda cerita lah. Kalau saya misalnya mau beli sepatu. Ada sepatu, Anda udah beli sepatu kan? Yang udah pakai kan sepatu Anda udah beli kan? Nah, kenapa ada sepatu itu? Faktor apa yang membuat Anda beli sepatu itu gitu? Anda beli sepatu udah. Bentuk menarik. Karena menarik. Terus menarik apa lagi? Suka aja, Pak. Karena suka. Berarti yang pengaruh apa? Faktor apa tuh faktornya? Faktor apa tuh? Faktor budaya. Kan menarik kan budaya kan, nilai kan? Budaya ya kan? Dan sikap kan? Kan suka kan? Suka saya. Iya. Saya suka apa itu? Maka saya beli. Itu berarti sikap positif. Nah, itu kan? Berarti sikapnya Peter ini pada dan mempengaruhi untuk membeli sepatu. Kalau Tinanda Gerhana, silakan. Kalau saya Pak dari segi tampilannya dan harganya Pak. Nah, berarti apa tuh? Pertama income kan? Ya. Income-nya, harga kan pendapatan kan dengan tampilannya. Kalau tampilan gimana? Tampilan di mana maksudnya? Di mana tampilan? Apakah position, linear atau values atau apa? Values masih ya? Nilai kan? Iya Pak. Dan tampilan nilai kan? Tampilannya. Ya, nilai-nilai kan? Nilai atau juga budaya masih kan? Jadi kayak apa? Kemudian Maya Fernanda, silakan. Ya Pak. Ya. Saya lebih dari income-nya sih, sama kayak Nanda Gerhana, lebih ke tampilan dan harga juga, lebih yang kenyaman di saya dan bisa dipakai. Berarti value, Pak. Value dengan pendapatan ya, value-nya kan, nilainya atau budaya kan, sama. Ini budaya ya. Memang yang paling dominan itu budaya ya. Jadi budaya itu dominan. Budaya itu sangat dominan mempengaruhi konsumen untuk membeli ya kan, karena ada enak, lezat, tidak enak ya kan, itu budaya. Menarik, nyaman, bagus kualitas itu budaya, nilai-nilai kan. Tapi harga itu pendapatan kan, income-nya kan. Harga itu uang pendapatan. Itu konsumen tuh ya. Konsumen ya. Jadi ada juga konsumen kalau mau beli sepatu tuh orang tua, karena faktor sosial. Semua yang itu kan orang tua. Kita tinggal ikut ya gitu kan, itu faktor sosial kan. Faktor keluarga kan. Ada tuh ya. Kalau beli sepatu yang ikut keluarga semuanya. Makannya pun gitu. Kalau makannya ikut keluarga, kok di rumah makan nggak tinggal gitu kan? Karena yang memutuskan keluarga kan, orang tua kan. Itu faktor keluarga kan. Jadi kalau makan tuh nggak boleh di luar, pas di rumah. Nah, itu keluarga kan. Ini nggak pernah makan luar. Kenapa? Karena kami kalau makan selalu di rumah, bersama-sama di rumah, gitu kan? Itu faktor keluarga, gitu kan? Maksud dia kan. Kalau saya kalau mau beli baju pun yang ibu, mama yang tukang. Nanti mau saya tuh buat tiap mau gitu kan, setuju kan gitu kan? Semua mama semua. Nah, itu faktor keluarga namanya kan. Yang dominan orang tua kan. Nah, gitu. Ya. Kalau Ignatius Bareja gimana? Kalau saya tergantung dengan kualitas itu dengan harganya. Kualitas ya? Berarti masih faktor budaya kan? Kalau Maria Sadriana?
Kalau saya dari kualitasnya sih Pak. Kualitasnya ya. Kualitasnya. Kualitasnya ya, oke, ya kan? Kualitasnya ya, oke, kualitasnya. Jadi itu maksudnya patung budaya, bukan ada patung individu, udah ada patung individu. Hidup itu bebas, individu itu patung pribadi masing-masing, kepribadiannya kan, gaya hidupnya kan itu individu kan, itu kan. Jadi patung individu itu kan dari persepsi, ya kan? Pembelajarannya, nilainya, kepribadian itu individu ya. Sikap itu individu ya. Tapi kalau yang kualitas itu budaya, kualitas, laik kan, menarik kan itu budaya tuh. Kalau yang ini isu budaya tuh kayak pendapatan, kelas sosial, etnis, agama tuh itu namanya tuh sub budaya kan, sub budayanya gitu kan. Budaya itu banyak, bisa bahasa, bisa etnis, bisa ras, bisa agama dan sebagainya gitu kan. Jadi semua inilah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Nah, itulah dia. Jadi itulah ya konsumen yang keputusan. Oke. Bapak kira-kira setelah Anda belajar ini, kira-kira apa yang Anda dapatkan dari materi hari ini? Silakan Agustina Ella ada? Agustina Ella ada? Iya, Pak. Silakan. Kira-kira apa yang sudah didapatkan dari materi? Yang ada, Pak. Silakan. Ella, silakan. Yang saya dapatkan dari materi yang Bapak bagi, mengetahui karakter konsumen, yaitu tegas, tutup poin, ego tinggi, leader. Yang kedua, suka basa-basi, suka ngobrol, ceria, dan super marketing. Terus konsisten dalam melakukan perilaku konsumen, kontrak perkuliahan, motivasi, kepribadian, proses belajar, proses keputusan konsumen. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis keputusan konsumen agar dapat menjadi konsumen yang bijak. Cuman itu ya Pak, soalnya. Nanti tinggal dibicarakan. Kalau Desi Widiawati, silakan. Pak, ambil sampel ya. Desi Widiawati. Baik, untuk kesimpulan pada hari ini, saya menyimpulkan adalah kita mengulang tentang perilaku konsumen. Terus kita mengetahui sikap-sikap atau jenis pada konsumen yang terdiri dari arogan, sombong, membandingkan, cuek, baik hati, pelayanan yang baik dan kurang baik, dan cerewet. Dan selanjutnya yaitu karakter, yaitu ada 4 karakter, yaitu dominan, influence, steady, dan komplain. Dan selanjutnya tentang konsisten, yaitu suatu yang tidak berubah-ubah, selalu berperilaku atau terjadi dalam cara yang sama dan bebas dari kontraksi atau variasi. Terima kasih. Kalau Maria Sabiana? Kalau yang saya dapatkan hari ini yaitu mengenai karakter yang dimiliki oleh konsumen ada beberapa hal, yaitu karakter yang sombong, karakter yang arogan, dengan karakter yang lebih suka membanding-bandingkan. Lalu ada beberapa hal yang dimiliki oleh pihak perusahaan atau penjual, baik penjual ataupun konsumen, yaitu sikap tegas atau to the point yang biasanya dimiliki oleh leader atau pemimpin. Lalu sifat yang teliti yang biasanya dimiliki oleh tim keuangan atau admin. Lalu sifat yang dimiliki oleh pihak marketing yaitu yang lebih suka basa-basi, ceria, dan banyak dan sifat yang ada pada karyawan pada umumnya yaitu sifat yang lebih santai dan damai. Lalu pengertian perilaku konsumen yaitu suatu studi mengenai individu atau kelompok organisasi yang prosesnya lebih kepada melayani, membeli, dan membuang barang yang sudah dibeli. Terima kasih, Pak. Oke ya, jadi bagus ya. Jadi itu tadi kan udah banyak kan udah Pak posting di grup kan. Nanti Anda baca lagi, tonton lagi itu kan di masing-masing kan.
Anda simpulkan dan ada video record kan ya. Nah, terima kasih video record kan ya. Video record kan apa yang Anda pelajari hari ini, apa kesimpulan hari ini. Terus masa wajib memvideo record kan apa yang Anda pelajari hari ini kan. Nah, dalam bentuk kesimpulan menurut bahasa Anda ya. Oke ya, nanti diposting di grup Facebook yang ya, itu informasi bisa atau grup WA ya. Oke, untuk sore ini Bapak cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga sukses selalu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Hmm.